Halo calon ksatria petir, gimana nih kabarnya? Kali ini aku kedatangan tamu spesial mahasiswa penerima beasiswa full di kampus Institut Teknologi PLN. Pasti penasaran kan? Stay tune ya di podcast kita. Gimana nih kalau kita langsung kenalan aja sama mahasiswa penerima beasiswa full? Oke, kita langsung perkenalan aja ke Khalif. Halo Khalif. Halo Kak. Oke, boleh nih langsung perkenalan aja. Oke, halo teman-teman semua. Halo Kak Umi. Perkenalkan, nama aku Khalif Zidan Ramadan. Teman-teman biasa manggilnya Khalif. Sekarang lagi menempuh pendidikan di semester 4 program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan di Institut Teknologi PLN, Kak. Oke, jadi teman-teman, tamu kita ini namanya Khalif ya. Mungkin teman-teman bisa langsung sapa aja, Hai Kak Khalif gitu. Halo ya semuanya. Kemudian aku mau tanya nih, kalau boleh tahu Khalif ini penerima beasiswa apa ya di kampus Institut Teknologi PLN? Oke, alhamdulillahnya dari awal masuk kampus dapat beasiswa namanya Aperti BUMN Full Scholarship. Jadi Aperti BUMN itu kepanjangannya, ada singkatan Kak. Jadi kepanjangannya Aliansi Perguruan Tinggi di bawah BUMN Scholarship gitu. Jadi memang beasiswanya untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah atau akan mendaftar di kampus-kampus di bawah BUMN gitu Kak. Oke, berarti ini beasiswanya full nih sampai lulus? Full sampai lulus. Wow, keren banget ya. Kalau boleh tahu nih, pasti pada penasaran ya, gimana sih caranya untuk mendapatkan beasiswa full loh, dari awal masuk sampai lulus tuh gimana caranya? Oke. Awalnya tuh dapat informasi terkait beasiswa ini dari Google. Jadi kan kalau kita buka Google biasanya di bawahnya ada iklan tuh. Nah, jadi di situ ada iklan info PMB-nya ITPLN dan di situ ada info terkait beasiswa Aperti BUMN gitu. Jadi kemarin Khalif coba klik terus baca-baca, wah kayaknya menarik nih beasiswanya. Khalif coba apply, Khalif masukin berkas yang memang wajib dan berkas-berkas pendukung untuk beasiswa gitu. Nah, uniknya di tahun Khalif itu karena pandemi ya Kak, karena pandemi jadi nggak bisa ngumpul, harusnya ada ujian tertulisnya untuk penerima beasiswa ini, tapi ditiadakan gitu. Penggantinya itu ada portofolio gitu. Jadi kita buat satu file atau satu folder untuk portofolio lomba-lomba kita gitu. Jadi kalau kemarin itu Khalif masukin portofolio karya tulis Khalif gitu. Jadi Khalif buat dalam satu file PDF karya tulis yang pernah Khalif tulis gitu. Dan itu jadi salah satu file pendukung lah untuk penunjang penerima beasiswa gitu Kak. Oke, berarti Khalif ini mengumpulkan portofolio ini KTI ya, karya tulis ilmiah? Sejenisnya dan esai, karya tulis ilmiah. Oh, berarti banyak ya cara untuk mendapatkan beasiswa, salah satunya dengan karya tulis ilmiah yang Khalif miliki ya? Iya Kak. Oke, berarti Khalif ini bisa dapat info beasiswa dari Google nih. Bener. Oke, mungkin teman-teman bisa cek juga nih di Google ya, gimana sih caranya dapetin beasiswa atau info-info beasiswa. Pastinya siapa sih yang nggak tertarik gitu kan. Iya, kemudian pasti ada dong benefit-benefit yang didapetin untuk Khalif ya gitu. Pasti kan banyak tuh, mungkin bisa disebutin. Mungkin kalau benefit banyak banget sih Kak. Kayak misalnya Khalif dapetin full scholarship dari awal semester 1 sampai akhir gitu. Dari uang pangkal, uang masuk sampai uang semesteran itu udah free semuanya sampai semester akhir. Terus Khalif juga dapat benefit, dapat ini koneksi ke perguruan tinggi di bawah BUMN. Misal kayak Telkom University, Universitas Pertamina dan universitas lainnya di bawah BUMN gitu. Jadi kita dapat koneksi ke sana, dapat link ke teman-teman yang di sana. Terus juga kita di Aperti BUMN itu ada pertukaran gitu sih. Ada sistem pertukaran pelajaran juga di antara Aperti BUMN-nya. Itu nanti mungkin di semester atas. Itu bisa dilakukan di semester atas. Terus benefit lainnya, Khalif dapat fasilitas-fasilitas penunjang perkuliahan seperti mahasiswa pada umumnya gitu Kak. Jadi Khalif nggak keluarin biaya apapun, tapi Khalif dapat penunjang itu, fasilitas penunjangnya gitu. Terus Khalif juga dapat bimbingan lah dari bagian BKMK di kampus gitu. Jadi memang kita dibimbing, diarahkan untuk perkuliahan ini gimana sih gitu sih Kak. Oke, berarti udah enak banget ya dapat beasiswa full dari semua, tidak ada pengeluaran lagi ya? Iya. Benar-benar full. Oke. Pastikan untuk mempertahankan beasiswa tuh sedikit sulit atau mungkin sulit ya menurut Khalif. Mungkin bisa deh syarat-syaratnya gimana sih biar caranya tetap menjadi penerima beasiswa full gitu. Ya sulit banget sih kalau menurut Khalif untuk mempertahankan beasiswa gitu, karena semua beasiswa pasti ada syarat untuk bisa tetap dilanjutkan gitu Kak. Jadi kalau Aperti BUMN sendiri itu dia membebaskan ke kampusnya
untuk memberikan syarat bagaimana mahasiswa untuk mempertahankan beasiswanya. Nah, kebetulan di Institut Teknologi PLN itu syaratnya kita harus mempertahankan indeks prestasi setiap semesternya di atas 3,4 gitu. Itu cukup catatan yang sangat berat itu, apalagi kan kampus kita kampus teknik ya, yang notabene memang anak teknik tuh untuk dapat nilai IP di atas 3 aja udah syukur gitu, apalagi di atas 3,4 mungkin tantangan yang cukup berat bagi Khalif gitu. Makanya kayak ya mau nggak mau harus ambis gitu, harus ambis, dan ambis itu kan ya capek pasti kan, karena kita harus ya nggak ada santainya, kita harus benar-benar kuliah serius full, kita harus konsentrasi ke akademik kita. Di samping Khalif juga coba untuk explore lah, ikut organisasi atau ikut jadi asisten laboratorium di kampus kita gitu. Jadi kayak walaupun Khalif punya tanggung jawab untuk mempertahankan beasiswa ini, Khalif nggak mau hanya terfokus di akademiknya aja gitu, tapi harus bisa disambilin gitu dengan organisasi di kampus gitu, Kak. Oke, berarti selain emang mengejar akademik, Khalif juga tuh mengejar non-akademiknya nih, kayak organisasi gitu kan. Aku mau tanya nih, aku penasaran banget, karena kan Khalif harus, kesannya harus ambis nih dalam mempertahankan beasiswa. Keganggu nggak sih ikut-ikut organisasi dengan akademik Khalif gitu? Takutnya Khalif terlalu capek atau perkuliahannya tuh ada yang terlewatkan gitu. Oke. Pertanyaannya menarik sih, karena menurut Khalif keganggu atau enggak itu tergantung kita gimana menyikapinya. Pastinya harusnya terganggu, Kak, karena yang harusnya kita fokusnya ke akademik, tapi kita juga ngambil fokus kita ke titik lain gitu. Tapi balik lagi ke diri Khalif coba ini nganggap ini bukan sebagai gangguan gitu, tapi nganggap ini sebagai tantangan yang bisa Khalif selesaikan gitu. Jadi memang Khalif punya goals gitu yang Khalif tuju ketika masuk ke dunia perkuliahan, karena itu beda banget kan dunia sama dunia sekolah kita dulu. Kalau dunia sekolah dulu Khalif waktu ikut lomba ya nggak datang sekolah sampai berapa bulan gitu, ya nilai aman, ya udah guru ngasihnya nilai tinggi karena bawa nama sekolah. Tapi di kampus enggak gitu, dosen enggak, ya memang dosen mengapresiasi lah mahasiswa yang ikut lomba, ikut organisasi atau ikut hal-hal lainnya lah, tapi dengan catatan ya mahasiswanya harus tanggung jawab dengan nilainya sendiri gitu kan. Nah itu memang benar-benar Khalif rasain beda banget gitu, Kak. Jadi selama dunia perkuliahan ini Khalif coba ubah gitu persepsi Khalif yang di sekolah dulu, ya udah kalau mau ikut lomba ikut aja, nilai mah aman gitu. Tapi kalau di perkuliahan ini Khalif udah ubah persepsi bahwasanya di kuliah Khalif harus benar-benar bisa fokus ke akademik dan juga harus bisa ngimbangin organisasi Khalif, karena menurut Khalif organisasi itu penting banget, dan Khalif pribadi udah gabung atau ikut organisasi itu dari SMP gitu kan sampai sekarang. Jadi udah terbiasa lah dengan iklim organisasi. Jadi rasanya kalau di perkuliahan hanya untuk fokus ke akademik kurang gitu, Kak. Karena organisasi di perkuliahan itu kan beda banget ya, beda banget. Nah, makanya ini catatan penting juga bagi Khalif dan juga catatan penting dari orang tua gitu kan pastinya. Karena kata orang tua boleh silakan mau ikut organisasi atau lainnya, tapi tetap ingat punya tanggung jawab beasiswa gitu. Harus tetap dipertahankan gitu. Jadi memang janji Khalif ke orang tua untuk merantau gitu kan. Karena Khalif asli Pekanbaru nih, dari Riau, Sumatera jauh. Janji ke orang tua adalah untuk tetap mempertahankan beasiswa gitu sampai tamat. Jadi udah orang tua nggak perlu mikirin biaya apapun. Khalif di sini kuliah nggak perlu biaya gitu. Oke, berarti aktif juga ya di luar akademik, bahkan ikut kepanitiaan juga ya Khalif pastinya ya. Iya, karena menurut Khalif ini jadi poin plus sih kalau misalnya kita entar nantinya di dunia kerja gitu kan. Karena dengan organisasi atau ikut kepanitiaan, ikut kegiatan sosial yang ada di kampus tuh kayak memang benar-benar ngasah kemampuan public speaking kita, ngasah kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain gitu, Kak. Jadi kita tahu gitu bagaimana menempatkan diri kita ketika bicara sama dosen, ketika bicara sama teman, ketika kita bergaul sama atasan kita gitu sih, Kak. Oke. Pasti kan ada nih saat-saatnya kayak Khalif lagi ngerasa capek banget, pusing banget tuh ngadepin semua, mungkin ada hal-hal yang emang harus dikerjakan secara bersamaan gitu kan. Khalif pernah nggak sih kayak gimana ya caranya biar tetap untuk mempertahankan indeks prestasi gitu kan? Khalif ada nggak sih cara membangkitkan diri tuh gimana gitu? Oke. Sering sih, apalagi kan semakin semester atas nih keambisan mahasiswa tuh berkurang gitu ya, Kak. Jadi kayak memang semester 1 wah ambis banget gitu nilai, kita harus bisa dapet, pengen apalah ntar tamat cum laude gitu kan, IP-nya nilai tiap mata kuliah tuh harus di atas standar lah, harus lulus lah minimal gitu kan. Jadi kayak ya capek pernah gitu, karena kuliah di teknik tuh berat kan, Kak. Jujur aja berat gitu kan, karena kita
praktikumnya banyak, kita teorinya juga berat gitu. Apalagi kalau Khalif di teknik elektro ya, memang kita belajar fisika, matematika itu udah jadi temen lah, makanan sehari-hari di teknik lah gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus ambis gitu kan. Tapi kadang kala pas capek, letih lah, capek dengan keadaan itu gitu ya, udah Khalif istirahat aja dulu gitu. Memang Khalif bener-bener udah istirahat dulu, jauhin misalnya break dari organisasi gitu. Misalkan kalau di organisasi kita bisa izin dulu gitu untuk nggak ikut organisasi beberapa saat gitu. Nah, Khalif balikin semangatnya gitu sih Kak. Jadi kayak bener-bener coba istirahat dulu, karena kalau dipaksakan juga bakal jadi susah di Khalif gitu, karena tanggung jawab beasiswa ini berat gitu. Dan tanggung jawab beasiswa itu nggak hanya mempertahankan indeks prestasi di atas 3,4 tiap semesternya, tapi kita perlu juga menjaga nama baik kampus. Kita jadi citra lah di kampus, kita jadi contoh bagi teman-teman bahwasanya anak-anak penerima beasiswa tuh kayak gini loh. Nggak hanya penerima beasiswa Aperti BUMN, tapi seluruh teman-teman penerima beasiswa lainnya di ITPLN, karena di ITPLN banyak banget ya beasiswa, baik beasiswa full scholarship atau parsial gitu, atau beasiswa semesteran gitu biasanya Kak. Gitu sih kalau dari Khalif. Oke, aku juga penasaran nih, Khalif itu pertama daftar di Institut Teknologi PLN langsung daftar di beasiswa full atau mendaftarkan beasiswa lainnya juga gitu? Langsung kalau Khalif langsung daftar di beasiswa full ITPLN ya, karena Khalif udah coba baca-baca gitu kan, ITPLN nih gimana sih gitu, kampus ITPLN, kampus-kampus lainnya gimana gitu. Kenapa Khalif juga malah menerjunkan diri untuk daftar ke kampus swasta gitu. Padahal punya peluang pastinya untuk daftar di kampus negeri gitu. Bahkan Khalif kan mahasiswa gap year ya Kak. Gap year kan tamatan 19 tapi kuliahnya di tahun 2020 gitu. Di 19 itu Khalif bukan nolak sih, nggak ngambil salah satu universitas negeri gitu favorit. Khalif nggak ambil karena ya mau gap year dulu. Itu salah satu coba pilihan gitu kan. Dan harusnya setelah gap year itu, karena udah pernah dipanggil sama universitas negeri, harusnya punya persepsi untuk kuliah di negeri gitu. Tapi Khalif memberanikan diri untuk kuliah di swasta karena Khalif lihat gitu ITPLN ini seperti apa gitu. Dan karena di ITPLN itu banyak benefit yang didapetin gitu Kak. Kayak misalnya salah satu memang kayak kalau Khalif bilangnya sih sertifikat ajaib gitu. Kita dikasih 3 sertifikat yang setelah lulus gitu, kayak sertifikat Microsoft Office Specialist, sertifikat bahasa Inggris, dan sertifikat keahlian di bidang kita gitu. Nah ini yang Khalif nggak pernah baca di universitas negeri atau universitas swasta lainnya gitu. Jadi kayak wah ini menarik, dan Khalif tipikal orang yang perspektif setelah kuliahnya ya kerja gitu kan, bukan kayak ya udahlah kuliah di mana aja boleh gitu ya, mau negeri mau swasta mau gimana pun akreditasinya yang penting kuliah. No, kalau Khalif melihat gimana sih prospek kerja setelah lulus dari kampus ini gitu, dan ITPLN tuh menjanjikan itu semua gitu sih Kak. Oke. Terus nih, ada kesulitan gak sih sebagai mahasiswa penerima beasiswa full? Karena yang kita tahu ya kayak mahasiswa beasiswa full tuh harus memiliki citra yang baik kan, pastinya harus menjaga nama baik diri sendiri, menjaga nama baik kampus. Itu kesulitan nggak untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Kayak ada tuntutan gitu? Mungkin kesulitan ya, cukup kesulitan karena kita harus benar-benar bertindak sesuai arahan gitu, maksudnya sesuai koridornya lah. Karena kita kan penerima beasiswa ya, kita harus tahu bagaimana beretika di kampus. Karena pemberi beasiswa kita kan dari kampus ya Kak. Jadi kita harus tahu bagaimana beretika, bersikap di kampus, mau sama siapa aja lah gitu. Mungkin kalau sama sahabat deket beda gitu kan, cara interaksi kita dengan teman-teman yang lain, sama dosen, sama bapak ibu yang ada di kampus lah gitu. Nah tantangannya itu sih, karena kita harus memang benar-benar tahu menempatkan diri kita di mana gitu. Dan juga tantangannya adalah kita harus bisa itu mempertahankan indeks prestasinya. Itu merupakan tantangan yang besar menurut Khalif, karena tiap semester yang jadi yang buat Khalif spot jantung itu adalah ketika ini IPK keluar. Iya, nilai IPK keluar gitu kan, ngemantengin nilai satu keluar hampir setiap hari gitu, buka anjungan kan. Ngitung manual nih. Khalif gitu manual ini berapa IP-nya gitu, diskon 3,4 enggak. Karena Khalif lihat teman-teman yang lain kayak nggak peduli gitu, kadang kayak ya udahlah, kadang ngeliat anjungan pas udah keluar semuanya baru nilai aku ini, nilai gue gini gitu, baru ngeh gitu dengan nilai sendiri. Khalif wah enak ya, santai gitu. Sedangkan Khalif kayak hampir tiap saat buka anjungan untuk update nilai keluarnya berapa ya, karena ketika dosen ngeluarin nilai Khalif lihat dulu ini bener nggak ya nilainya gitu. Oh ternyata salah nih nilainya ya, Khalif hubungin dosennya. Kayak kemarin pernah tuh dosennya salah input nilai gitu, salah sistemnya kan. Ya udah
oh ini nggak adil banget dong dengan Khalif, nilainya jatuh banget gitu kan. Datengin langsung dosennya, Pak maaf ini gini-gini Pak. Oh iya ya gitu, diubah. Memang harus effortnya memang harus lebih gede gitu ketika jadi tantangan yang terima ketika jadi penerima beasiswa. Kita emang harus benar-benar siap lah untuk keadaan-keadaan seperti itu Kak. Beresiko ya tentunya. Beresiko banget karena kalau kita di bawah 3,4 IP kita beasiswa kita kan dicabut ya. Jadi kita jadi mahasiswa reguler gitu. Jadi keuntungannya tuh berkurang lah gitu kan, kita harus bayar tiap semesternya gitu kan Kak. Jadi semisal jangan sampai terjadi ya. Iya, semisal IPK itu di bawah 3,4 itu kan artinya beasiswa dicabut. Kemudian kita bisa mengajukan beasiswa kembali gitu nggak? Di ITPLN kan kebetulan banyak beasiswa ya Kak. Untuk beasiswa full scholarship ini kan beasiswa yang memang dari awal semester sampai akhir gitu. Ada banyak, ada PERTI, ada YPK, ada KIP, ada banyak lah kan. Nah tapi ya setahu Khalif di ITPL kan juga ada beasiswa berjalan gitu. Misalnya kayak kalau semester ini buka beasiswa ya kita bisa daftar. Kalau misalnya kita udah jadi mahasiswa reguler ya kita bisa daftar beasiswa lainnya di ITPLN. Tapi kan kalau misalnya kita sedang menerima beasiswa ya kita nggak bisa daftar beasiswa juga kan, karena kasih kesempatan ke teman-teman yang lain juga. Benar-benar, karena di Institut Teknologi PLN sendiri tuh banyak banget ya, mau beasiswa semester atau beasiswa full tuh pasti adalah peluangnya untuk teman-teman yang pengen daftar ke Institut Teknologi PLN jalur beasiswa, ya kan? Karena Khalif kayak juga hampir nanyain teman-teman satu-satu kan, kadang ini beasiswa apa? Wah, hampir semua anak kita PLN tuh ada beasiswanya masing-masing gitu, pernah dapat beasiswa lah, beda-beda gitu kan, karena juga di TPLN kalau menurut Khalif memberikan keringanan ke mahasiswanya, memberikan kesempatan peluang ke mahasiswa untuk bisa dapetin beasiswa gitu, karena banyak sih teman-teman Khalif yang dapat beasiswa yang beragam gitu jenis beasiswanya. Beda-beda ya beasiswanya. Tentunya ada porsinya masing-masing ya. Bener sih Kak. Oke, mungkin Khalif itu kayak punya ahli lah di bidang KTI gitu kan. Khalif tuh mulai mengembangkan tuh dari kapan gitu? Kalau untuk karya tulis ilmiah, sebenarnya karya tulisnya banyak jenis, ada esai, artikel, ada karya tulis ilmiah juga, itu dari SMP sih. Karena SMP tuh Khalif juga buat buletin. Jadi memang Khalif fokuskan di situ. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin nyari beasiswa gitu, kita perlu cari, bukan perlu sih, tapi setidaknya adalah passion gitu. Karena untuk daftar beasiswa ya kita setidaknya harus ada minimal satu hal yang bisa kita banggakan ya? Yang bisa kita ajukan gitu. Jadi yang bisa dilihat di lirik kampus. Kalau tipikal Khalif adalah orang yang kayak ya udah satu hal Khalif fokuskan di situ gitu. Karena Khalif kalau megang banyak hal belum tentu bisa fokus. Tapi kayak ada teman Khalif yang dia megang banyak hal dan semuanya fokus gitu. Semuanya bisa mantep lah gitu jalannya gitu. Nah kalau Khalif ya mungkin ada orang yang seperti itu, ya peluang untuk dapat beasiswanya tentu lebih besar gitu kan, karena dia banyak skill yang bisa dimilikinya. Kalau Khalif ya karena cuman mampunya di satu hal, ya udah Khalif fokuskan di menulis itu, di penulisan lah gitu. Jadi Khalif ajukan beasiswa itu lewat karya tulis Khalif gitu kan. Oke. Berarti itu feedbacknya banyak banget ya, dari yang memfokuskan satu hal itu feedbacknya ke depan itu tentunya banyak dong. Mungkin teman-teman yang udah punya keahlian atau baru memulai keahlian tuh jangan khawatir, terus aja untuk mengembangkan diri ya. Iya benar. Karena pasti tuh feedbacknya ada untuk ke depannya, mungkin di dunia perkuliahan atau di dunia pekerjaan gitu kan. Untuk rencana ke depannya mungkin Khalif juga udah punya planning pasti nih, banyak nih planning kayak setelah lulus nih mau daftar kerja di mana gitu, pasti udah banyak kan. Kalau boleh tahu nih Khalif rencana tuh masih pengen di dunia kayak teknik lah, apalagi Khalif dari elektro gitu kan. Pekerjaan yang diinginkan sama Khalif tuh apa sih gitu? Sebenarnya bebas sih kalau Khalif semana dapatnya aja, karena yang penting cuan. Wah, cuan ya nomor satu. Yang penting nyaman lah kerjanya, kita punya lingkungan kerja yang nyaman kan. Bebas kan menurut Khalif, di dunia tekniknya boleh, di luar dunia teknik juga boleh, karena selagi skill atau pelajaran yang kita dapatkan selama perkuliahan itu masuk ke pekerjaan kita, itu lebih oke lagi karena kita lebih nyaman lagi gitu Kak. Oke, jadi dimanapun ya kalau udah emang tempatnya dijalanin ya. Oke, tapi berarti Khalif ini punya peluang yang besar lah untuk ada ditempatkan di BUMN, benar? Salah satu benefit dari penerima Aperti BUMN itu yang pernah disampaikan ya, salah satu benefitnya itu kita punya peluang untuk kerja di perusahaan BUMN gitu. Kita dikasih dikasih peluang yang lebih besar lah gitu untuk bisa kerja di perusahaan-perusahaan BUMN. Itu salah satu benefitnya. Mungkin
Mungkin makanya Khalif bilang sama teman-teman semua bahwasanya untuk daftar beasiswa itu mudah gitu, nggak sulit, nggak semengerikan yang dibayangkan oleh teman-teman. Khalif pribadi ya, untuk daftar di Aperti BUMN itu menurut Khalif tahapannya nggak terlalu ribet gitu. Khalif cuman daftar di laman website info PMB, terus Khalif masukin berkas, yaudah berkasnya diseleksikan. Tahapannya begitu, Khalif daftar akun, terus ngelengkapin biodata, masukin berkasnya kemarin itu berkas wajib kayak KTP, KK, akte, terus Khalif masukin daftar nilai rapor, masukin sertifikat nasional, internasional ya, sertifikat apapun lah yang teman-teman miliki gitu. Jadi dimasukin, terus portofolio lombanya tadi gitu. Portofolionya nggak, kalau Khalif kan karya tulis ya, portofolionya bebas. Kalau teman-teman mungkin di bidang videografi, di bidang fotografi ya teman-teman silakan list aja gitu. Stop dulu. Teman-teman silakan list aja gitu kan. Jadi kayak ya udah, teman-teman bisa ajukan beasiswa itu lewat mana aja lah gitu. Kalau Khalif kemarin lewat info PMB kan, Khalif masukin berkas, ya udah berkasnya diseleksi. Dari kemarin itu yang daftar keseluruhan Aperti BUMN di tahun Khalif itu ada 61.000 orang. Satu Indonesia yang diterima 40 orang. Dan itu disebar di masing-masing perguruan tinggi. Dan di ITPLN itu kemarin dari 6.000, yang dari 5.000 apa 6.000 gitu yang diterima 5 orang. Nah, termasuk Khalif kemarin. Dan ini seleksinya memang dari berkas kita ya, makanya mungkin kunci untuk teman-teman yang daftar beasiswa tuh seleksi administratif yang paling penting gitu, karena kita harus ngerapihin administrasi kita gitu. Jadi setelah dilihat nih administrasi kita diseleksi, diumumin 20 besar gitu dari 5.000 tadi, 20 besar yang administrasinya memenuhi syarat lah, rapi, lengkap dan lain-lain gitu. Dari 20 ini kita ngikutin tahap wawancara gitu. Kita diwawancara sama pihak Institut Teknologi PLN-nya, terus dipilih lah 5 orang penerima beasiswa. Masuk Khalif alhamdulillah kemarin. Oh, keren banget Khalif. Iya. Aku pengen tanya tentang pendapat orang tua Khalif nih, kan orang tua Khalif tuh tahu nih Institut Teknologi PLN tuh kampus swasta, sedangkan Khalif pernah nggak ngambil kampus negeri. Ada nggak sih kayak penolakan di awal gitu? Oke. Karena jujur Khalif daftar beasiswa nggak bilang orang tua sih. Oh, kayak ya bener. udah Khalif coba, karena waktu itu kan gap year kayak setahun di rumah karena corona gitu kan. Ya udahlah di rumah dulu. Gap year adalah satu hal yang Khalif lakukan gitu kan, pendidikan 1 tahun gitu. Tapi karena corona ya Khalif balik ke rumah. Jadi selama di rumah kayak nggak ngapa-ngapain, ya udah cari-cari informasi. Terus Khalif ya daftar tapi nggak bilang orang tua. Jadi memang bilang orang tuanya itu setelah keterima yang bilang ngasih kabar ke orang tua nih, diterima di kampus beasiswa gitu. Orang tua welcome karena Khalif juga jelasin ITPLN itu apa sih gitu. Khalif jelasin ke orang tua ITPLN itu gini, dia fokus dan juga standarnya internasional di ITPLN. Orang tua menerima karena orang tua tahu gitu kan bagaimana kualitas kampus ITPLN-nya gitu. Oke, nggak apa-apa, disupport gitu sama orang tuanya gitu. Gitu sih Kak. Oke, berarti Khalif ini mengajukan dulu baru di ACC sama orang tua. Iya, orang tua sebenarnya kalau orang tua Khalif tipikal yang membebaskan anaknya lah gitu, membolehkan anaknya ya udah terserah senyamannya di mana gitu. Dan orang tua Khalif alhamdulillahnya ya membolehkan kalau kuliah ya mau di swasta. Karena abang kakak Khalif juga semuanya kuliah swasta. Oh, jadi ada nggak keberatan nih untuk satu lagi untuk di swasta. Iya, karena nggak ada yang pernah kuliah di negeri ya, nggak tahu ya kenapa ya. Bukan karena apa-apa, memang pada milih swasta aja semuanya kuliahnya. Jadi orang tua yang ya udahlah ini mau swasta lagi udah nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah gitu, asalkan kuliahnya serius benar-benar. Karena kalau menurut Khalif juga, menurut orang tua juga, kuliah di mana aja itu tergantung kita, mau di negeri mau di swasta. Apalagi kita tahu ITPLN punya benefit yang sebesar itu gitu kan. Orang tua lebih welcome lagi sih. Ditambah lagi beasiswa udah nggak ada yang harus dipikirin ya. Orang tua udah nggak perlu, udah Khalif memang goalsnya gitu sih waktu kuliah tuh pengen dari SMA ya, goals SMA tuh kuliah pengen beasiswa gitu. Gimana pun caranya pokoknya harus gratis, di mana aja lah terserah gitu, mau swasta mau negeri gitu. Ya udah pas dapat ITPLN alhamdulillah, makanya goals Khalif tercapai gitu. Berarti udah mulai mengambis nih dari SMA ya, atau bahkan dari SMP? Dari SMP pokoknya kuliah besok harus gratis gimana pun caranya, karena ya hidup 18 tahun sampai SMA udah beban sama orang tua ya, masa udah besar masih beban juga, ya udah. Bukan berarti teman-teman yang nggak dapat beasiswa beban ya. Itu prinsip Khalif aja. Jadi teman-teman di kuliah orang tua itu bukan beban sih, itu tanggung jawabnya orang tua. Tapi kalau Khalif karena memang nggak mau bebani orang tua lagi aja gitu sih. Dari pribadi Khalifnya aja yang emang pengen membantu secara
perkuliahan Khalif sendiri gitu ya. Bener. Oke. Keren banget ya teman-teman. Narasumber kali ini tuh ya kita bukan main-main deh, pokoknya beasiswa full loh di Institut Teknologi PLN, dan saingannya itu nggak sedikit. Tapi kalian bukan artinya nggak ada peluang, tetap ada peluang untuk kalian yang pengen dapat beasiswa. Benar ya Khalif ya? Bener banget. Oke, jadi jangan ragu untuk meng-apply beasiswa. Kalian punya keahlian di bidang apapun tuh boleh langsung daftar aja ya di beasiswa itu ya, kayak mungkin videografer atau kayak Khalif ini sebagai karya tulis ilmiah, itu banyak banget. Jadi jangan khawatir, jangan terfokus aku nggak bisa apa-apa nih. Kalian tuh pasti punya, tapi belum tahu nih cara mengembangkannya gimana. Belum mau cari aja gitu. Oh, belum mau cari aja. Yeah. Nah, aku jadi keinget, aku pengen nanya nih, gimana caranya Khalif itu kok bisa tahu nih Khalif itu ternyata punya basic, punya kalian lah, bukan basic lagi di bidang karya tulis ilmiah gitu mungkin di. Oh iya, mungkin ini untuk tips juga sih kayak tips untuk teman-teman, mungkin karena cari beasiswa kita perlu prestasi kan. Kadang ya itu yang di Khalif sering lihat itu postingan beasiswa, komenannya itu selalu bilang kalau nggak ada prestasi gimana Kak? Kalau nggak ada prestasi gimana Kak? Ya nggak harus juara sih. Intinya teman-teman punya karya gitu. Nah, karena ya nggak mungkin kan kita, ya itu udah jadi rahasia umum lah, untuk dapat beasiswa kita setidaknya minimal punya karya lah, punya ada sesuatu yang dihasilkan gitu, walaupun kita nggak menang gitu ya. Jadi peserta minimal udah jadi karya lah gitu kan, karya sertifikatnya jadi karya gitu. Jadi memang harus cari passion gitu. Untuk memenangkan lomba ya kita harus cari passion gitu. Khalif dulu tuh banyak gitu nyari passion olahraga, nggak dapet gitu, dari SD loh nyari passion Khalif. Kayak yaudah ikut olahraga itu yang pertama ini lari apa sih, atletik. Oh nggak dapet, nggak lolos atletik. Terus nyanyi dulu pernah nyanyi, oh nggak masuk nyanyi, udah nggak masuk banget nih. Dari SD dulu nyari passion kayak ya udah nggak masuk nih nyanyi. Terus bola gitu, bola futsal, wah nggak masuk nih bola futsal. Terus pas SMP banyak ikut kegiatan pramuka, wah nggak masuk nih pramuka. Ikut pasus, wah paskibra, nggak masuk nih paskibra. Terus kalian coba diajakin gitu kan, coba nulis gitu, ya udah coba nulis, wah enak ya, seru ya nulis. Wah jadi kayak, dan ketika teman-teman nemuin passion itu, ketika teman-teman rasain wah, oh kok enak ya ngerjainnya, nyaman, dan teman-teman nggak terbebani gitu. Jadi kayak misalnya nih, Khalif kalau misalnya ada teman yang bantu gitu, ada teman yang nanya, Liv ini bener nggak sih tulisannya gitu? Oh sini coba, Khalif semangat gitu, oh sini coba sini, oh ini ngubah gini aja, ini ubah gini gitu. Dan udah gitu, hasilnya kan memuaskan bagi Khalif, senang Khalif ngerjainnya, enjoy. Terus ya itu akhirnya Khalif, oh ternyata passion gue itu di nulis gitu, di nulis. Dan saat SMA Khalif coba cari nih, Khalif udah nemuin passion yang bener-bener duduk gitu. Udah Khalif udah bisa buat karya tulis, buat buletin, buat tulisan lah gitu. Apapun itu kan, artikel yang ilmiah sekalipun itu bisa itu kan, insya Allah. Nah pas SMA coba pengen nih cari passion baru lagi gitu. Soalnya kalau di situ-situ aja rasanya kayak perlu coba cari yang baru gitu. Ya udah Khalif cari di bidang debat gitu. Oh debat masuk gitu. Ya udah masuk di debat gitu kan. Jadi selama SMA tuh memang fokusnya di karya tulis, di debat, dan di perlombaan akademik lah gitu. Jadi memang ternyata masuk di debat, jadi Khalif fokus debat ilmiah ya, debat ilmiah bukan debat kusir. Debat ilmiah nih. Debat untuk perlombaan, jadi kayak memang tahu gimana, gini loh mekanisme debat yang benar itu, gini loh cara nulis, gini loh cara menyusun mosi, menyusun apa yang harus dibicarakan, gini loh cara nyanggah, gini loh cara menjawab gitu. Oh ternyata debat masuk. Jadi Khalif sekarang punya dua passion gitu. Khalif punya passion di nulis dan punya passion di debat. Cuman yang benar-benar duduk karena udah dalam banget ya di penulisan gitu sih Kak. Khalif bisa juga ya kayak mengembangkan passion debatnya itu berawal dari debat-debat mengenai ilmiah gitu ya. Iseng sih itu awalnya kan, ada di SMA itu ada temen gitu kan, tim debat. Ya Khalif bukan tim debatnya nih, tim debat yang dia presentasi depan kelas Khalif gitu. Karena guru pembimbingnya itu lagi ngajar di kelas Khalif, ya udah coba presentasi kelas, kayak gini debat. Ya udah Khalif coba, gurunya nimpalin, nih ada yang mau sanggah nggak orang? Ya udah nggak sanggah gini Bu, sanggah gitu kan, gini. Wah ternyata enak juga ya, seru juga debat gitu. Jadi coba join, ternyata masuk. Jadi gitu cara cari passionnya teman-teman, harus banyak gitu yang dicoba-coba gitu. Coba ke sini. Kalau misalnya merasa nggak dapet ya jangan down gitu, ini bukan passion aku, udahlah gitu, nggak dapet gitu. Ya harus cari lagi sampai benar-benar dapat, karena ketika teman-teman nemuin passion, teman-teman bakal akhirnya punya passion gitu. Jadi teman-teman punya hal yang bisa dilakukan ketika teman-teman jenuh gitu. Ya udah aku jenuh, ya udah nulis atau apapun lah dilakukan. Jadi kalau Khalif jenuh ya Khalif nulis gitu, nulis apapun lah, atau cari info-info lomba gitu. Jadi
walaupun nggak menang, yang penting Khalif ngilangin kejenuhan dengan nulis gitu. Oh yaudah, akhirnya hilang gitu sih Kak. Jadi jenuhnya tuh bukan karena nulis, tapi justru ngilangin jenuh tuh dengan nulis. Ya. Keren banget nih. Berarti Khalif nih udah beberapa kali nih ikutin lomba-lomba tentang karya tulis gitu ya? Iya sih, waktu SMA, waktu kuliah juga pernah. Waktu SMA itu pernah ikut lomba namanya Pekan Konstitusi gitu, tingkat Sumatera. Ya itu menang gitu kan di tingkat Sumatera, hampir tingkat nasional lah. Itu memang kayak itu ya pencapaian yang cukup gede menurut Khalif di saat SMA gitu sih. Di saat kuliah juga kemarin, di video di kuliah kemarin Khalif ikut lomba nulis, tapi yang justru yang menang itu lomba buat video gitu. Oh. Videografi. Jadi waktu Khalif buat video, ternyata lolos waktu kuliah ya, waktu semester 3 kemarin. Lolos dan diterima, ya udah dari seluruh Indonesia itu yang dipilih 76 orang, dan yang 76 orang itu kita disebar ke 3 daerah, dan Khalif dapat penempatan di Lombok kemarin. Itu lombanya nasional kemarin, dan dari videografi gitu. Oh ya udah menang, Khalif ditempatin di Lombok selama seminggu kemarin. Gitu sih, memang nyari passion seru sih. Oke, mungkin passion yang udah didapetin sama Khalif nih ngerasa pas udah beberapa lah ya, tapi yang emang menonjol dan mungkin yang bisa membawa Khalif mendapatkan beasiswa full sampai sini tuh dari karya tulis ilmiah ini sendiri ya. Oke, mungkin segitu aja nih kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin teman-teman masih banyak yang penasaran, bisa langsung tanya-tanya aja mungkin ya di kolom komentar. Nanti Khalif mungkin bisa jawab di kolom komentarnya. Oke, aku sebagai moderator pamit undur diri. Dari Khalif. Ya mungkin dari Khalif semangat aja untuk teman-teman cari beasiswa, banyak banget kesempatan untuk bisa dapat beasiswa, baik di kampus kalian maupun di kampus kita ITPLN atau di luar sana, banyak banget beasiswa, kesempatan beasiswa. Teman-teman jangan males, jangan capek untuk cari dan tetap semangat gitu. Oke, sekian aja dari kami berdua pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.